Salam perjuangan ya untuk meruntuhkan tembok rekayasa dari para mafia hukum yang terus kita tiap hari kuliti untuk merobohkan ya, menurunkan kepercayaan diri mereka, membuat mereka malu pada rekan kerja mereka, kepada semua orang yang mereka kenal di dunia ini ya, bahwa mereka bukan hanya tukang rekayasa, tetapi mereka juga pengecut ya. Di sini kita akan membuktikan konspirasi ya, dan manipulasi ya yang dilakukan oleh para jaksa ini ya, Ardhito Muardi, tetapi pada video ini yang kita kupas ya ini Jaksa Haribowo ya, mantan kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan sekarang menjadi Aspidum DKI Jakarta ya, Kejaksaan DKI Jakarta. Bagaimana mereka berkonspirasi untuk ya menaikkan jabatan mereka ya dengan memenjarakan seorang anak manusia ya, high profile, kuliah di luar negeri Australia ya, diliput oleh media nasional dan bahkan internasional ya. Mereka berkonspirasi ya, ini fotonya ini nih ya, ini dia bagaimana Krisnamurti, Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya 2016 merangkul tangannya di pundak, merangkul pundaknya si jaksa Haribowo ini ya dalam gladi resik ya, gladi bersih sehari sebelum para penipu ini maju ya, Christopher Harimanrianto dan siapa ini, Muhammad Noah Lazar. Di sini juga ada Sandi Handika, Wahyu Oktaviandi, entah ini siapa ini ya, ini mungkin anak buahnya Muhammad Noah Lazar ya, di Subdirektorat Forensik, Komputer Forensik Mabes Polri ya, karena dia bosnya saat itu. Ya inilah para konspirator ya, saudara-saudara, sampai saat ini belum tersentuh oleh hukum ya. Kapolri belum memanggil ini Krisnamurti untuk menanyai benar nggak dia ditipu, tertipu, atau membuat dirinya pura-pura ditipu, ya kan? Terus ini, bagaimana mungkin mereka yang buram-buram itu jaksa ini nggak tahu kalau memang sebegitu bodohnya mereka, mereka sangat tidak layak jadi jaksa, saudara-saudara. Kalau sedemikian bodohnya di Kejaksaan Negeri Pusat loh, DKI Jakarta, bayangkan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Apakah benar bisa sebodoh itu jaksa? Bisa gampang ditipu-tipu oleh Muhammad Nur Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto dengan video kabur. Sangat tidak layak jadi jaksa ya. Sebaiknya Kejagung, Jaksa Agung pecat mereka, bersihkan Jaksa Agung dari oknum-oknum busuk semacam ini ya, konspirator ya, manipulator. Tidak mungkin itu ya, sangat tidak masuk akal kalau mereka tidak tahu ya, video-video kabur seperti itu hasil downscaling Muhammad Noah Lazar. Mereka tidak tahu ya, seolah-olah mereka dalam hidupnya tidak pernah melihat video CCTV di kantornya ya, minimal kalau rumahnya tidak ada ya. Ya, apakah mungkin jaksa-jaksa ini sebodoh itu ya, seculun itu, dengan gampang ditipu ya. Sekarang karirnya naik, karirnya naik, karirnya naik. Sandi Andika, Wahyu Oktaviandi ya, tapi karirnya penuh dengan rekayasa ya. Bagaimana mereka ini ya, sekarang pura-pura tuli, pura-pura nggak apa, nggak dengar ya. Oke, pemirsa ya, nanti akan saya berikan sebuah program Python sederhana untuk menguji ya video frame demi frame, nilai hashnya tiap frame itu, karena video itu terdiri tersusun matriks-matriks ya, matriks tersebut frame ya, 1 detik 25 frame, maka 25 frame per detik atau 25 gambar. Nanti saya uji pakai program Python, tidak perlu kita beli dari FBI CIA ya, atau Hollywood
Kita buat aja sendiri ya untuk menguji nilai hash ya tiap frame, dan kita bandingkan antara video asli yang tidak di downscaling dengan video yang sudah di downscaling ya. Nanti di belakang saja yang agak teknis sedikit ya. Nah, inilah saudara-saudara bagaimana mereka berkonspirasi ya. Mumpung ini high profile ya, mumpung ini diliput nasional. Nah, ini saatnya kita rekayasa untuk menaikkan karir kita terkenal di seluruh Indonesia. Terbukti kan? Naik ya, naik semua. Ini jadi kepala apa ini? Tak apalah sekarang ini. Devat. Nah, ini naik semua ini mereka ini ya. Parah sekali. Oke pemirsa, pada video ini saya akan menjelaskan ya bagaimana mereka ini bersandiwara lagi ya untuk berkonspirasi ya untuk memanipulasi pikiran keputusan dari hakim ya. Di sini inilah yang hanya terjadi di negara kita ya yang paling konyol ya di pengadilan paling sesat ya. Ya, pada saat nanti ada videonya itu ya tentang rekonstruksi Jessica. Ya, nanti Hari Bowo ya si jaksa apa itu ya mempertanyakan nanti ya kan mengkonfirmasi ya kejadian rekonstruksi pada saat rekonstruksi dengan hasil video CCTV rekayasa, dan Hakim Kisworo berpihak pada video editan rekayasa Muhammad Nual Azhar ya. Jadi di sini Jessica pada saat rekonstruksi mengatakan ia menaruh paper bag ya ke belakang sofa ya. Ia menaruh ini pada saat rekonstruksi ya saudara. Ia menaruh paper bag ke belakang sofa ya susah kali sofa sebelum kopi datang atau diantar oleh Agus Triyono ya pukul 16.24 18 WIB. Jadi Jessica mengaku pada saat direkonstruksi ia sudah menaruh paper bag ke belakang sofa sebelum Agus Triyono mengantarkan kopi 16.24 18 WIB ya. Tetapi ya rekonstruksi Jessica itu dikonfrontasi atau dikonfirmasi dengan video CCTV yang sudah hasil downscaling, yang sudah dikabur-kaburkan direkayasa Muhammad Nual Azhar dan Christopher Harimanrianto, yaitu video CCTV 7 pukul 15.57 ya sampai 17.17 WIB karena Agus Triyono mengantar 16.24 18 WIB, maka dia berada di dalam kamera 7 itu rentang 15.57 sampai 17.17 WIB ya. Nah, ini bukti tertulisnya ya 15.57, bukti yang paling menakutkan bagi makanya mereka pengecut ya. Satu video, dua identitas, dua resolusi. Itu tidak mungkin kalau tidak sengaja ya. Nah, inilah dalam rentang ini ya di downscaling oleh Muhammad Nual Azhar. Hilang 1,5 juta piksel per frame, tinggal 550.000 piksel saja ya, sekitar seperempatnya. Inilah bayangkan ya. Bayangkan ya, rekonstruksi ya, hasil rekonstruksi Jessica terkait dengan paper bag katanya sudah dipindahkan ke sofa sebelum kopi datang ya, kopi di antara Agus Triyono itu dikonfirmasi, dikonfrontasi dengan video CCTV yang sudah direkayasa Muhammad Nual Azhar, sudah dikerdilkan semua objek, sudah kabur-kabur semua. Dan Hakim Kisworo memutuskan untuk berpihak pada Muhammad Nual Azhar ini. Itulah, ada nanti statementnya Hakim Kisworo. Ya, berpihak pada, ya sudah, karena ini ahli, ya sudah kita tentukan aja ini yang benar. Ini kita pilih, bahwa Jessica bohong. Ya, coba kita putarkan videonya. Bentar, saya cari dulu. Nah, inilah, saudara. Ya, kekonyolan yang hanya ada di Republik kita. Ya, Hakim berpihak pada hasil rekayasa manipulasi video manipulasi Muhammad Nual Azhar ya terkait dengan paper bag tadi itu ya. Aduh, antara rekonstruksi dengan dikonfirmasi dengan video rekayasa ya. Itulah jawaban. Iya, ya, iya.
Kemudian di dalam PA rekonstruksi juga itu kami melihat di dalam foto ditandatangani juga di situ adegan per adegan sama terdakwa bahwa sebelum kopi datang itu paper bag sudah dipindah ke belakang. Nah, saudara jelaskan. Ya, mungkin lupa. Ditunjukkan rekonstruksi. Nah itu kan dia sudah latihan sebelumnya. Nanti saya tanya ini ya. Karena kan H-1 sudah apa mereka gladi bersih ya, gladi resik. Saya tanya ini nanti jawabannya itu ya. Ya untuk menggiring hakim inilah konspirasi mereka ya. Nah ini saya lompat aja. Nanti kalian tonton di YouTube ya. Nah inilah kesimpulannya Hakim Kisworo. Ya kan? Duduk, Pak. Ya. Saya pikir dengan didengar keterangan ahli ini, apabila ternyata tidak cocok dengan rekonstruksi yang dibuat, yang kita pakai hasil persidangan inilah, ya. Yang apa yang telah dikemukakan oleh ahli karena melihat langsung dan kita bersama-sama melihat apa yang ada di dalam gambar CCTV. Saya pikir begitu ya. Iya. Itulah kesimpulannya ya, keputusan dari Hakim Kisworo. Ada perbedaan antara rekonstruksi dengan hasil rekayasa Muhammad Nuh Al-Azhar, tapi yang dipilih adalah ya hasil rekayasa Muhammad Nuh Al-Azhar ini kan gampang kan gitu. Ya. Kalau ada perbedaan berarti Jessica yang bohong. Ya, bukan video CCTV yang kabur-kabur itu yang bohong. Gampang di Indonesia ini, ya. Anda hanya perlu seorang ahli forensik untuk mengobrak-abrik, merusak barang bukti digital. Anda bisa jadi terdakwa, bahkan hukuman mati. Ya, karena hakim pasti percaya sama kualitas orang semacam ini dengan gelarnya, jabatannya. Ya. Jika ada perbedaan pengakuan antara rekonstruksi ya dengan kesaksian si penipu ini, hakim akan memilih kesaksian ya karena sudah melihat katanya video CCTV yang kabur itu. Parah. Inilah ya wajahnya si Haribowo ini ya. Senang sekali, wah poin, catat yang mulia. Wah gitu kan. Wih, naik jabatan ini. Dalam otaknya saat itu, ya kan. Pasti itu. Wah kita menang ini. Buktinya hakim memilih untuk percaya pada rekayasa Muhammad Nuh Al-Azhar terkait dengan Jessica menaruh paper bag ke belakang sofa sebelum kopi diantar Agus Triyono. Itulah saudara, siapapun kita bisa berpotensi jadi terdakwa dan dihukum bahkan dihukum mati dengan KUHP 340 ya. Tinggal hanya memerlukan dua penipu perekayasa mereka dua ini, matilah kita. Ya. Itulah di Indonesia ini. Makanya saya bilang pada Kapolri, kalau nggak Anda tumpas mereka, ringkus, mundur saja Anda. Gitu loh. Anda tidak punya nyali sebagai jenderal. Memeriksa Krishnamurti pun Anda tidak berani, jenderal. Apalagi berperang melawan musuh. Siap mati. Oke, pemirsa, setelah saya bilang tadi, kita uji aja ya bagaimana keutuhan data ya secara nilai hash ya, kita uji di sini ya pakai program sendiri, program namanya Python ya, yang lebih gampang daripada C++ ya, seperti kalau saya dulu di Jepang harus pakai C++ ya, Visual C++ oleh sensei saya ya, jadi agak rumit. Kalau pakai Python ini lebih cepat dan lebih sederhana ya. Tetapi memang perlu fondasi matematika. Oke, di sini ada program Python untuk mengimplementasikan. Kita bandingkan ya nilai hash dari tiap frame. Lalu kita simpan ke dalam TXT ya, file text, sehingga kita bisa bandingkan frame 0 hashnya berapa, frame 1 hashnya berapa, frame 2 nilai hashnya berapa, frame 3 nilai hashnya berapa, seterusnya antar dua video. Yang pertama video asli,
atau video yang tidak mengalami downscaling. Yang kedua adalah video yang mengalami downscaling ya. Ada video ujinya saya siapkan, ada 2 ya. Bentar ya. Nah, ini folder kerjanya ya, working directory-nya. Nah, ini ada video asli pertama ya, tanpa downscaling nanti. Ah, ini Dari belakang. ya. Nah, ini video uji pertama yang asli, tidak kita downscaling. Terus yang ini yang di downscaling. Ah, mengecil ya, jadi mengabur dia. Ah, ini dia. Ya, kabur semua. Oke. Terus video uji kedua adalah ini dia. Kamera depan. Nah, ini dia ya. Nah, belum kita downscaling. Ya, ukurannya juga pasti lebih kecil. Nah, ini yang ke video uji kedua, hasil downscaling. Kamera Sama depan. langsung kecil ya. Nah, ini kabur semua. Nah, ini akan kita uji. Nanti hasilnya akan ada di dalam file text di dalam working directory. Karena working directory adalah tempat di mana file kita berada ya, teks kita. Maksudnya script kode kita di sini dia ini. Saya tempatkan di sini, jadi nanti dihasilkan teks di sini ya. Oke, kita jalankan. Ini dia programnya. Nanti saya berikan di link description ya supaya terbuka. Ada yang menguji nanti. Jadi kalau bilang saya salah gitu ya. Jadi terbuka aja kita open source. Nah, ini dia programnya. Ya, ini saya kecilkan aja dulu. Oke. Terus kita buka. Nah, ini dia working directory tadi, video asli pertama. Ya, kita uji. Oke, kita play. Nah, ini ada metadatanya saya baca. Nah, ini dia, di sini ada apa histogramnya. Nah, ini hash dari tiap frame dari video asli ya, video uji pertama. Oke, ada 13 detik ya. Terus kita uji lagi yang video uji pertama yang telah mengalami downscaling. Ini tadi, maka ini sekarang ya, yang sudah di downscaling. Oh, ini video downscaling ya. Oke, kita play. Hasil dia kecil ya di sini ya, mengalami pengerdilan semua. Terus nanti kita bandingkan nilai hash dari tiap frame pada kedua video tersebut ya. Oke, sudah selesai, baru kita buka working directory. Maka ya ini adalah nilai hash dari tiap frame ya, dari kedua video tersebut. Ini yang sudah di downscaling ya, frame 0, ini 2 kali ya. Ini dia frame 0, nah ini frame 0. Ya, kan berbeda ya, frame pertama. Nah, ini frame 1 ya, mulai dari 0. Frame 1 ya, artinya frame kedua, nomor 1. Ini beda semua ini. Ya kan? Hasil antara video asli dan video yang mengalami downscaling. Jadi ya jelas rusak semua ya. Terlihat dari nilai hash-nya, nilai hash dari yang kita uji tiap frame-nya ya. Antara video yang tidak mengalami downscaling dengan video yang mengalami downscaling. Dia total berubah ini semua ini yang kelima ini. Frame urutan nomor 5 atau yang ke-6 ya. Nah, ini dia. Berubah semua gitu loh. Sesuai dengan apa kita selama ini ya, pendapat kita ya, kita uji langsung dengan program. Jadi kita bungkam mereka dengan bukti-bukti ilmiah, baik tertulis, visual maupun program ya, numerik. Nah, inilah dia. Ya. Seterusnya ini berbeda semua ya, 100 misalnya yang ke frame 100 ini, 100. Nah, ini nah, berbeda semua. Inilah semua berbeda ya, nilai hash berbeda tiap frame. Maka tiap frame mengalami perubahan data yang besar-besar akibat downscaling saya bilang itu ya. Kalau hasilnya 1920 1080 itu ada sekitar 2 juta pixel.
dia downscaling menjadi 960H, yaitu 960/576 menjadi 550.000 pixel. 1,5 juta dibuang, ya inilah hasilnya. Pasti berbeda tiap frame nilai hash-nya ya. Oke, untuk yang kedua ya, video uji yang kedua. Ya biar konsisten hasilnya kita lihat. Play. Oke, 19 detik. Sekarang video uji 2 yang mengalami downscaling. Ini dia. Nah, 19 detik ya, video uji kedua. Kita lihat working directory-nya ya. Sesuai namanya saya buat video asli 2 frame hash ininya. Terus yang asli 2 downscaling. Nah, inilah kita bandingkan ya. Per frame 0 ini berbeda, frame 1 ini berbeda, semua berbeda. Frame 2 berbeda. Terus kita lihat lagi 60. Semua berbeda ya, saudara, sesuai dengan analisa kita ya. Dan Muhammad Nuh mengatakan downscaling itu hanya masalah resolusi. Itulah video editor, bukan ahli forensik Pak Kapolri. Aduh, ini ya, kalau Muhammad Nuh apa bertobat lah kau. Aduh, udah terlalu malu harusnya kau. Saya kuliti terus ya. Inilah saudara perbedaan itu, bahwa ya hasil video asli frame demi framenya kita uji nilai S-nya ya, frame-frame tersebut, dan dari downscaling juga kita lakukan hal yang sama, dan nilai hash-nya kita bandingkan berbeda semua ya. Iyalah ya, dari misalnya 1920/90 ya 2 juta pikselan menjadi 550.000 piksel ya. Aduh, inilah berubah saudara dengan apa ya, dengan program sederhana saja ini Pak, nggak ada 200 baris ya, kita bisa tulis tanpa harus kita beli program dari ini ya, dari membangga-banggakan program-program FBI, CIA. Ya kalau bisa kita buat sendiri ya kita buat dong gitu. Ya seperti kata dosen saya dulu, Profesor Adi Susanto. Ya sederhana, Anda buat sendiri tidak? Nah, itu yang paling penting. Harus membuat sendiri. Nah, gitu ya. Oke, pemirsa. Ya, itulah kita telah buktikan ya, manipulasi dan rekayasa, bagaimana integritas data hancur akibat video dan downscaling ya. Baik secara metadata, kita analisis visual maupun numerik dengan program ya. Oke, sekian dari kami, Balige Academy, di tepian Danau Toba yang indah. Horas!